Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tema kemarin tentang perkawinan. Namun untuk kali ini kita akan mengambil subtema talak, iddah, dan rujuk. Kalau pada bahasan yang lalu kita sudah menyinggung terkait dengan rukun nikah, kemudian kewajiban suami istri dan hikmahnya perkawinan. Untuk kali ini kita akan membahas talak, iddah, dan rujuk. Apa yang akan kita pelajari terkait dengan subtema talak, iddah, dan rujuk? Yang harus kita ketahui yang pertama adalah kita harus tahu tentang pengertian talak, bolehnya talak, dan macamnya talak. Lalu yang kedua, ucapan talak dan jenis talak yang lain. Yang ketiga, rusaknya perkawinan. Lalu yang keempat, rukun talak. Baru yang kelima adalah iddah bagi perempuan yang ditalak. Baru yang kelima adalah rujuk dan rukunnya rujuk. Bagaimana tentang penjelasan itu? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Talak atau dalam istilah yang lain diartikan dengan perceraian. Secara bahasa, makna talak adalah melepaskan ikatan. Maksudnya adalah melepaskan ikatan perkawinan, yaitu melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafal tertentu. Misalnya adalah engkau telah aku talak, atau engkau aku cerai, engkau aku talak. Jadi pada dasarnya talak itu putusnya perceraian. Nah, persoalan ini menjadi dilematis karena di dalam Islam perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Di sisi yang lain, kalau kita tidak melakukan perceraian, justru kehidupan kita tidak akan membawa pada kebahagiaan. Maka solusi yang ditawarkan oleh agama jika kehidupan rumah tangga tidak membawa pada tujuan perkawinan, yaitu membuat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka solusi yang ditawarkan adalah melalui perceraian atau talak. Jadi meskipun talak itu suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, tetapi itulah solusi yang terbaik. Agar apa? Agar kehidupan rumah tangga yang terbentuk tidak akan membawa kesengsaraan bagi pelakunya. Oleh karena itu, sebisa mungkin dihindari untuk cerai. Tetapi kalau sudah tidak mungkin, maka solusi yang terbaik adalah melakukan perceraian. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, putusnya perkawinan itu bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah adanya kematian, lalu yang kedua perceraian, dan yang ketiga adalah keputusan pengadilan. Ditinjau dari macamnya talak, ternyata juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah cerai talak. Ini berasal dari suami. Sedangkan yang kedua cerai gugat, ini berasal dari istri.
Jadi perceraian itu bisa datang dari pihak suami, bisa pula datang dari pihak istri. Kalau yang datang dari pihak suami disebut dengan cerai talak, tetapi kalau yang datang dari pihak istri disebut dengan cerai gugat. Nah, bagaimana penjelasannya? Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu, kita diperbolehkan untuk bercerai karena beberapa sebab. Yang pertama, suami istri sudah tidak dapat melakukan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, yaitu tidak bisa membentuk keluarga yang bahagia. Kewajiban itu apa? Bisa jadi karena seorang suami tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Suami sudah lalai terhadap kewajibannya. Atau kebalikannya, istri sudah tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Bisa jadi bahkan seorang istri mengabaikan kewajibannya. Maka di dalam undang-undang itu disebabkan terjadinya perceraian. Lalu yang kedua, timbulnya kebencian dan penderitaan di antara keduanya. Munculnya kebencian dan penderitaan di antara suami istri itu bisa karena berbagai sebab. Untuk itu, kalau memang penderitaan dan kebencian itu sudah tidak bisa lagi dimaafkan, maka oleh agama perceraian boleh terjadi. Itu yang harus kita pahami. Nah, penjelasannya sekarang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga dijelaskan alasan untuk bisa cerai. Nah, alasan untuk bisa cerai itu diantaranya adalah salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi. Perbuatan itu yang oleh sebagian dikatakan perbuatan yang bisa merusak hubungan dan sukar untuk disembuhkan. Jadi kalau seandainya salah satu pihak, apakah suami atau istri itu melakukan perbuatan zina atau bahkan menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, maka diperbolehkan untuk terjadi perceraian. Alasan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah. Kalau seorang suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut dan tidak ada kabar berita, seorang istri tidak ridho dan tidak rela, maka bisa terjadi perceraian. Tetapi kalau seorang suami meninggalkan istrinya karena faktor bekerja di lain daerah atau di luar kota, dan seorang istri ridho karena faktor tertentu, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk berkomunikasi atau tidak bisa kembali secara teratur, maka bisa jadi tidak akan terjadi perceraian. Jadi akan terjadi perceraian kalau salah satu pihak menjadi tidak rela. Sedangkan alasan yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih. Jika salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih dan pihak yang lain, apakah itu suami atau istri, tidak rela, maka boleh mengajukan perceraian di pengadilan. Jadi alasan diperbolehkannya bercerai dalam hal ini karena salah satu pihak mendapat hukuman yang berdampak hubungan suami istri menjadi tidak sempurna.
Lalu yang keempat, alasan yang keempat yang menjadi sebab bolehnya perceraian adalah salah satu pihak melakukan KDRT. Apakah yang melakukan itu suami atau bahkan yang melakukan itu istri? Jika pihak yang tertentu tidak merasa rela, maka boleh mengadakan atau mengajukan perceraian. Dan ini oleh undang-undang diperbolehkan. Sementara alasan yang lain bolehnya terjadi perceraian adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Bisa jadi, kita ambil contoh, seorang suami kena penyakit, yang dampak dari penyakit itu menjadikan sebab seorang suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Jika istrinya merasa tidak rela dan tidak ridho, maka dia boleh mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Dan itu adalah alasan diperbolehkannya terjadi perceraian. Sedangkan alasan yang terakhir, bolehnya terjadi perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara suami istri itu yang terjadi begitu hebatnya, begitu meruncingnya, sehingga kedua belah pihak tidak bisa lagi disatukan dalam rumah tangga. Bahkan kalau disatukan pun kehidupan rumah tangga tidak akan membawa pada kebahagiaan. Maka oleh undang-undang itu diperbolehkan terjadinya perceraian. Itulah berarti dalam kondisi apapun oleh agama sebaiknya perceraian menjadi sesuatu yang dihindari. Tetapi sekaligus perceraian adalah menjadi solusi yang terakhir jika percekcokan, jika persoalan yang ada di dalam rumah tangga tidak bisa lagi disatukan, tidak bisa lagi dipersatukan, dirukunkan, barulah perceraian menjadi solusi yang terakhir. Maka oleh undang-undang itu diperbolehkan. Itu yang menjadi persoalan. Nah, talak atau perceraian itu macamnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah talak raj'i, yang kedua talak bain. Talak raj'i itu talak yang membolehkan suami rujuk kembali kepada bekas istrinya. Nah, rujuknya ini tidak memerlukan akad nikah lagi. Apa yang dimaksud dengan talak raj'i? Talak raj'i itu adalah talak 1 dan talak 2. Sedangkan talak bain yaitu talak yang tidak membolehkan suami untuk rujuk kembali kepada bekas istrinya. Bolehnya rujuk setelah terjadinya talak bain karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, apa yang harus dipenuhi di dalam talak bain? Coba kita lihat. Talak bain itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan talak bain sugro atau talak bain kecil. Yang kedua talak bain kubro, talak bain besar. Talak bain sugro atau talak bain kecil itu talak yang dijatuhkan kepada istrinya yang belum dicampuri dan talak tebus. Dalam hal ini, suami tidak bisa rujuk kepada bekas istrinya. Nah, kalau tidak boleh terjadi rujuk, yang boleh apa?
yang diperbolehkan adalah nikah kembali. Jadi kalau seorang istri diceraikan oleh suaminya dan istrinya belum pernah disentuh oleh suaminya, atau karena faktor istrinya minta tebusan tertentu, maka suami tidak boleh rujuk kepada istrinya. Yang boleh adalah suami menikah lagi dengan mantan istrinya jika istrinya mau. Sedangkan talak bain kubro atau talak bain kabar besar yaitu talak 3. Dalam kondisi terjadinya talak 3, seorang suami tidak diperbolehkan rujuk kembali dan tidak boleh menikah kembali. Ingat, kalau talak bain kubro, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah kembali. Boleh menikah jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Lalu apa yang diperbolehkan? Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk menikah kembali ada 3 poin. Atau ada yang menyebut 4 poin. Syarat itu yang pertama adalah bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain. Perkawinan ini dilakukan atas dasar kesuka sama suka, tidak karena faktor skenario oleh suami, tetapi perkawinan itu terjadi atas dasar kerelaan istrinya untuk menikah dengan pria lain. Lalu yang kedua, istrinya telah dicampuri oleh suaminya yang baru atau setelah dikumpuli oleh suaminya yang kedua. Lalu syarat yang ketiga, istrinya telah diceraikan oleh suaminya yang baru atau suami yang kedua. Dan yang keempat adalah telah habis masa iddahnya dengan suami yang kedua. Jika 4 syarat ini terpenuhi, maka mantan suaminya boleh menikah kembali dengan mantan istrinya. Oleh karena itu, terjadinya perkawinan setelah terjadi talak 3 tidak akan terjadi kalau syarat ini belum terpenuhi. Jadi yang dimaksud talak 3 itu begini. Satu contoh, A dengan B suami istri. Karena suatu persoalan maka A mentalak B. Saya cerai kamu. Setelah diceraikan terjadi rujuk kembali. Berarti kembali pada perkawinan yang semula. Itu berarti sudah disebut dengan talak 1. Ketika terjadi persoalan kembali, maka terjadilah perceraian lagi. Suami menceraikan istrinya. Saya cerai kamu. Berarti sudah terjadi perceraian yang kedua. Setelah terjadi perceraian yang kedua, rujuk kembali pada perkawinan semula. Setelah terjadi persoalan lagi, suaminya menceraikan istrinya lagi. Saya talak engkau. Berarti sudah terjadi perceraian yang ketiga. Nah, kalau sudah terjadi talak yang ketiga seperti ini, maka seorang suami tidak bisa rujuk kembali pada bekas istrinya. Bisa kembali atau bisa menikah kembali jika 4 syarat ini terpenuhi. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan ucapan talak? Pada prinsipnya ucapan talak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ucapan dengan sharih atau ucapan yang jelas, artinya maksudnya tegas untuk menceraikan. Lalu yang kedua adalah talak kinayah, yaitu sindiran atau dengan kata-kata yang tidak tegas. Maksudnya talak dengan ucapan yang tegas, yang sharih adalah mengandung makna yang jelas-jelas talak. Contohnya adalah saya talak engkau, saya cerai kamu, saya putus dengan kamu.
itu jelas. Sedangkan kata kinayah artinya sindiran itu hendaknya perlu ada penjelasan. Contohnya, pulanglah engkau ke rumah ibumu. Ya, pulang ke rumah ibu itu dalam arti putus hubungan atau karena faktor tertentu. Bisa jadi pulanglah engkau ke rumah ibumu. Kenapa, Mas? Mintalah restu sama ibumu. Oh, berarti bukan maksud cerai. Tetapi kalau maksudnya adalah cerai, pulanglah ke rumah ibumu. Loh, kenapa, Mas? Kita tidak ada hubungan lagi. Oh, berarti mengandung mana cerai. Berarti pada prinsipnya ucapan talak itu dengan kata-kata yang tegas, boleh juga dengan kata-kata sindiran. Itu yang dimaksud dengan ucapan talak. Nah, sekarang sebab apa terjadinya perceraian? Ternyata sebab asal talak itu bisa terjadi dari dua pihak. Yang pertama berasal dari pihak suami, yang kedua berasal dari pihak istri. Talak yang datang dari pihak suami bisa berupa talak, bisa berupa ilah, bisa berupa li'an, bisa berupa dhihar. Jadi perceraian itu dari pihak suami bisa berbentuk talak, bisa berbentuk ilah, bisa berbentuk li'an, bisa berbentuk dhihar. Sedangkan asal talak yang dari pihak istri bisa berupa khuluk dan bisa berupa rafa. Khuluk itu artinya talak tebus. Talak atas permintaan istri dengan catatan istri menebus dengan barang tertentu kepada suaminya agar suaminya mau menceraikan. Sedangkan rafa itu pada dasarnya adalah gugatan cerai yang datang dari pihak istri. Bagaimana penjelasannya? Coba kita lihat penjelasan ini. Jadi pada intinya perceraian itu pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Hal-hal yang dapat memutuskan perkawinan itu yang pertama karena faktor talak. Apa yang dimaksud talak? Talak itu dimaknai sebagai melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Berarti pengertiannya perceraian itu datangnya dari pihak suami. Karena yang punya hak mentalak itu suami, bukan istri. Lalu yang kedua, bisa berupa fasah. Fasah itu dimaknai pembatalan perkawinan atau bisa pula rusaknya perkawinan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Nah, penjelasan seperti apa fasaq itu nanti kita jelaskan. Lalu yang ketiga, bisa karena faktor li'an. Li'an itu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina. Karena tuduhan itu tidak ada saksi, maka tuduhan itu hendaknya dilakukan dengan sumpah. Contohnya adalah, demi Allah kamu berzina. Jadi sumpah itu sebagai pengganti adanya saksi yang 4. Mestinya tuduhan seorang suami yang menuduh istrinya berzina itu harus didukung oleh 4 orang saksi. Tapi bisa jadi untuk mendatangkan saksi itu kerepotan bagi seorang suami. Satu contoh, seorang suami yang mendapati istrinya berzina, kalau dia harus mengundang 4 orang saksi,
bisa jadi pelaku perzinahan itu sudah lari terlebih dahulu. Sehingga kalau sudah lari, maka seorang istri bisa beralibi dia tidak berzina. Nah, oleh karena tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, maka seorang suami mengganti saksi itu dengan sumpahnya, yaitu dengan kalimat wallahi, atau demi Allah kamu berzina. Itu namanya li'an. Lalu yang berikutnya khuluk. Khuluk itu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Jadi karena seorang istri menuntut pada suaminya untuk bercerai dengan cara memberikan tebusan tertentu, maka jatuhnya perceraian itu atau jatuhnya talak itu atas dasar permintaan istri. Akhirnya seorang suami menjatuhkan talaknya dengan catatan istri memberi tebusan kepada suaminya. Lalu yang berikutnya yaitu ilah. Sebab terjadinya perceraian karena faktor dari suami, yaitu suami yang bersumpah bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika sumpah suami itu benar-benar dilakukan, selama 4 bulan dia tidak menggauli istrinya, maka secara otomatis akan terjadi perceraian. Tetapi kalau sebelum waktu 4 bulan kok suaminya mencabut sumpahnya, kemudian ia mendekati istrinya dan menghubungi istrinya, maka ilah menjadi gugur atau sumpahnya menjadi gugur, maka perceraian tidak akan terjadi. Tetapi jika selama 4 bulan betul-betul dilaksanakan, dia tidak menggauli istrinya, dia tidak mendekati istrinya, dan dia tidak menyentuh istrinya, maka secara otomatis perceraian terjadi. Nah, kalau perceraian terjadi, maka hubungan suami istri menjadi terputus. Itu yang disebut dengan ilah. Lalu yang berikutnya zihar. Zihar itu adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibumu atau ibunya. Contohnya, seorang suami yang mengatakan kamu persis sama dengan ibuku. Persis apa? Semuanya. Kelakuannya, perbuatan kamu, semua yang kamu lakukan sama. Lah, kalau itu semuanya disamakan oleh ibunya, karena seorang ibu tidak boleh dinikahi, maka dengan ucapan itu menjadikan sebab istri juga menjadi tidak boleh dikawini. Berarti perkawinan antara suami istri menjadi batal karena ucapan suami yang menyerupakan istrinya sama dengan ibunya. Tetapi kalau ucapan suami yang menyamakan pada ibunya itu hanya pada sifat-sifat tertentu, kamu sama dengan ibuku, ternyata kamu rajin, tekun, cantik. Ucapan itu bukan menjadi zihar, tetapi ucapan itu hanya satu ilustrasi penggambaran bahwa karakter istrinya hampir sama dengan ibunya karena memiliki karakter yang bisa ditiru yang positif. Itulah yang dimaksud dengan sebab-sebab terjadinya perceraian karena faktor tertentu. Nah, tadi sudah saya jelaskan adanya fasah, batalnya perkawinan atau rusaknya perkawinan. Jadi fasah itu pada intinya adalah pembatalan pernikahan antara suami istri
karena sebab-sebab tertentu. Jadi fasakh itu hanya sah jika dilakukan oleh hakim atas pengaduan salah satu pihak, bisa karena faktor suami, bisa karena faktor istri. Apa dampaknya dengan fasakh atau batalnya perkawinan itu? Akibat dari fasakh, suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya. Ingat, karena adanya fasakh itu, suami tidak boleh rujuk pada bekas istrinya. Boleh kembali pada bekas istrinya kalau dengan cara akad nikah baru. Jadi bolehnya terjadinya hubungan antara suami dan mantan istrinya hanya boleh terjadi dengan akad nikah baru. Nah, apa yang terjadi karena faktor fasakh? Kita lihat sebab-sebab fasakh atau sebab-sebab rusaknya perkawinan itu ada dua sebab. Yang pertama adalah sebab yang merusak akad nikah. Yang kedua, sebab yang menghalangi tujuan nikah. Sebab yang disebabkan yang dapat merusak akad nikah di antaranya adalah satu, setelah nikah diketahui bahwa wanita yang dinikahi adalah muhrimnya. Bisa jadi ketika suami itu terpisah jauh dengan saudaranya sehingga tidak tahu. Nah, ketika dia ketemu di suatu tempat kemudian dia menikah, ternyata yang dinikahi itu adalah adiknya atau saudaranya, maka perkawinan secara otomatis batal. Karena batal, maka perkawinan menjadi tidak bisa tersambung kembali. Lalu sebab yang kedua, salah satu dari suami keluar dari Islam, atau bisa jadi dulu beragama non-Islam, yang satu beragama Islam. Ketika terjadi perkawinan menganut ajaran Islam, tapi setelah terjadi perkawinan kemudian salah satu pihak kembali pada agama yang sebelumnya, maka secara otomatis perkawinan menjadi batal. Jika perkawinan itu menjadi batal, maka apa yang dilakukan dianggap sebagai bentuk perzinahan. Satu contoh, suaminya dulu beragama Islam, istrinya beragama non-Islam. Ketika perkawinan, istrinya masuk Islam. Setelah terjadi perkawinan, kemudian istrinya kembali pada agama sebelumnya, maka perkawinan itu menjadi batal. Lalu yang ketiga, semula tidak beragama Islam, lalu masuk Islam, sementara salah satu masih non-Islam. Berarti perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 itu tidak dibolehkan. Berarti kalau satu beragama Islam, satu non-Islam, maka perkawinan menjadi batal atau rusak. Maka hati-hatilah kalau kalian ingin menikah dengan orang yang non-Islam. Lalu sebab yang kedua, sebab yang menghalangi tujuan nikah. Artinya tujuan nikah tidak akan terbentuk pada kebahagiaan. Apa yang menjadi sebab yang bisa menghalangi tujuan nikah? Yang pertama, terdapat penipuan. Ngakunya suami seorang pejabat, ternyata penjahat. Itu terjadi penipuan. Ngakunya orang kaya, ternyata miskin. Terjadi penipuan. Lalu yang kedua, suami dinyatakan hilang. Kalau tadi pada
ketentuan bolehnya terjadi perceraian tadi adalah suami meninggalkan istrinya lebih dari 2 tahun. Jika seorang suami dinyatakan hilang sampai 2 tahun tidak diketahui rimbanya, tidak ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya, maka boleh terjadi perceraian. Kenapa? Karena seorang istri merasa sudah tidak punya lagi suami karena suaminya tidak diketahui di mana. Lalu yang ketiga, suami dipenjara 5 tahun atau lebih. Jika salah satu pihak tidak rela, tidak ridho, maka bisa terjadi perceraian. Jadi kalau salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun, apakah itu yang dipenjara suami atau istrinya? Jika yang dipenjara itu suaminya dan istrinya tidak rela karena sebab dipenjara 5 tahun itu, maka hubungan suami istri menjadi tidak akur dan tidak, maka itu bisa terjadi pembatalan perkawinan atau rusaknya perkawinan atau terjadinya perceraian. Itulah yang menjadi sebab yang dikenal dengan istilah fasah, rusaknya perkawinan atau batalnya perkawinan. Sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan rukun dan syaratnya talak? Pada dasarnya talak itu datangnya dari suami. Maka rukunnya talak adalah yang pertama, suami yang mentalak. Berarti yang berhak menceraikan itu suami, bukan istri. Istri tidak punya hak untuk menceraikan suami. Kenapa? Karena di dalam Islam tanggung jawab memberi nafkah, memberi kebutuhan sehari-hari itu pada suami, maka yang punya hak menceraikan adalah suami. Maka rukun talak yang pertama adalah suami yang mentalak atau yang menceraikan. Lalu yang kedua, adanya istri yang dicerai atau yang ditalak. Lalu yang ketiga, adanya ucapan talak. Negara kita negara Pancasila. Sampai hari ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam belum membolehkan terjadinya perceraian dengan WA atau dengan telepon atau dengan SMS. Tetapi di negara lain seperti di Singapura atau di Malaysia itu perceraian bisa terjadi karena faktor SMS atau WA atau dengan telepon. Tapi untuk negara kita sementara ucapan talak itu harus dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan ucapan secara langsung di depan hakim, atau yang kedua adalah dengan tertulis. Sedangkan syarat talak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disebutkan syarat talak adalah yang pertama suami yang mentalak itu sudah balik, berakal dan kemauan sendiri. Jadi seorang suami menceraikan tidak boleh dengan adanya kepaksaan atau dipaksa untuk menceraikan istrinya, itu tidak boleh. Lalu yang kedua, istri yang dicerai akad nikahnya sah dan dalam kekuasaan suami. Artinya istri itu menjadi tanggung jawabnya suami. Jadi kalau seorang istri sudah menikah itu menjadi tanggung jawab suaminya, maka istri harus mengikuti pada suaminya. Jika seorang suami mengajak istri dan istri tidak mau patuh dan taat, bisa saja terjadi, maka terjadilah perceraian. Karena apa? Karena istri tidak berada dalam kekuasaan suami. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, apa dampak dari perceraian? Adanya perceraian itu berdampak adanya masa iddah bagi perempuan.
Masa iddah itu dimaknai sebagai masa tenggang atau batas waktu untuk tidak boleh kawin bagi perempuan yang dicerai atau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Kenapa wanita yang dicerai tidak boleh menikah lagi atau tidak boleh melangsungkan perkawinan sebelum batas masa iddahnya berakhir? Bagi wanita memiliki masa iddah itu ada karena dua sebab. Yang pertama, memberi kesempatan bagi suami untuk rujuk pada bekas istrinya. Lalu yang kedua, adanya masa iddah itu untuk mengetahui wanita itu hamil atau tidak. Jika wanita itu yang diceraikan dalam kondisi hamil, maka anaknya menjadi anak bapak yang menceraikan. Maka bapak yang menceraikan memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kebutuhan kepada anak yang dikandung oleh mantan istrinya. Jadi dengan adanya masa iddah itu memiliki tujuan mulia. Yang pertama adalah agama memberi kesempatan barangkali seorang suami itu merasa menyesal menceraikan istrinya, maka ia diberi kesempatan boleh rujuk selama masa iddah. Lalu yang kedua, untuk mengetahui wanita atau istri yang dicerainya itu dalam kondisi hamil atau tidak. Ini untuk mengetahui status anak dalam kandungannya supaya jelas. Lalu berapa lama masa iddah bagi perempuan yang dicerai? Masa iddah bagi perempuan itu ternyata tidak sama antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Nah, masa iddah itu diantaranya sebagai berikut. Bagi seorang istri yang dicerai dalam kondisi hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Artinya selama dia hamil, dia tidak boleh menikah dengan pria lain. Bolehnya menikah dengan pria lain kalau dia sudah melahirkan. Lalu yang kedua, istri yang dicerai dalam kondisi tidak hamil. Bagi istri yang dicerai dalam kondisi tidak hamil, dia punya masa iddah 4 bulan 10 hari. Jadi seorang istri yang dicerai, kemudian dia dalam kondisi tidak hamil, maka dia punya masa iddah 4 bulan 10 hari. Berarti selama 4 bulan 10 hari, istri yang dicerai itu tidak boleh menikah dengan pria lain. Lalu yang ketiga, istri yang dicerai karena mempunyai M atau haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Artinya 3 kali bersih setelah M. Jadi kalau seorang wanita yang dicerai dalam kondisi M, dia masa iddahnya 3 kali suci. Kalau seandainya hari ini M, kemudian 3 hari kemudian bersih, berarti 1 kali suci. Kemudian bulan berikutnya M, kemudian setelah itu bersih, berarti 2 kali suci. Sampai 3 kali. Lalu yang keempat, wanita yang tidak punya masa iddah. Wanita yang sudah tidak punya M. Itu bisa karena faktor menopause, bisa karena faktor mandul. Bagi wanita yang sudah tidak punya masa M, maka masa iddahnya 3 bulan. Jadi selama 3 bulan berarti wanita itu tidak boleh menikah. Lalu yang kelima, wanita yang diceraikan oleh suaminya belum sempat digauli, belum sempat dicampuri, belum sempat disentuh oleh suaminya. Bagi wanita yang dicerai belum sempat dicampuri atau belum sempat digauli, dia tidak punya masa iddah. Artinya
hari ini dia dicerai, hari itu pula dia boleh menikah dengan pria lain. Jadi wanita yang belum sempat disentuh oleh suaminya, belum sempat digauli oleh suaminya, pada dasarnya tidak memiliki masa iddah. Nah, yang menjadi persoalan adalah selama masa iddah, apa yang bisa diterima oleh seorang istri? Selagi dia masa iddah, hak apa yang harus diterima oleh seorang istri atau mantan istri? Hak yang bisa diterima oleh istri selama masa iddah, yang pertama, masa iddah karena talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang masih membolehkan suami rujuk kembali pada bekas istrinya. Maka selama masa iddah itu istrinya berhak memperoleh tempat tinggal, berhak memperoleh pakaian dan belanja atau nafkah tiap bulan. Jadi hak itu diterima selama masa iddah. Tergantung masa iddahnya berapa. Kalau dia hamil berarti sampai melahirkan. Kalau dia dalam kondisi M berarti 3 kali suci. Dalam kondisi tidak hamil berarti 4 bulan 10 hari. Sedangkan masa iddah bagi wanita yang dicerai karena talak bain, artinya talak bain adalah yang diceraikan karena faktor tidak membolehkan suami rujuk kembali pada bekas istrinya, maka istri yang diceraikan punya hak menerima tempat tinggal, nafkah dan pakaian selama masa iddah. Seperti tadi, masa iddahnya tergantung berapa bulan. Nah, kalau masa iddahnya sudah berakhir, kok suaminya tidak rujuk, tidak menikah dengan dirinya, berarti dia sudah tidak lagi berhak memperoleh tempat tinggal, nafkah dan pakaian selama itu. Lalu yang ketiga, selama seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berhak memperoleh warisan, atau dia berhak menerima warisan dari harta suaminya. Jadi ada 3 persoalan. Yang pertama adalah ketika iddah selama talak raj'i, dia dapat tempat tinggal, pakaian dan belanja. Ketika ditalak karena faktor talak bain, maka dia masih punya tempat tinggal, nafkah, pakaian selama masa iddah. Sementara pada saat ditinggal mati oleh suaminya, maka seorang istri berhak memperoleh warisan dari harta suaminya. Itulah yang disebut dengan masa iddah. Nah, sekarang kita akan bicara rujuk. Rujuk itu dalam istilah orang Jawa disebut dengan balen. Apa balen itu? Kembalinya suami pada ikatan nikah dengan istrinya sebagaimana semula. Nah, anak muda mengatakan teklek gua neng kalen, daripada golek aluwung balen. Jadi selama masa iddah itu belum berakhir, rujuk itu tidak memerlukan perkawinan. Jadi cukup rujuk itu cukup dengan ucapan aku rujuk. Selagi wanita yang diceraikan atau istrinya masih dalam kondisi masa iddah raj'iyah, maka rujuk tidak memerlukan akad nikah baru. Karena pada dasarnya perkawinan yang sebelumnya belum terputus. Maka di dalam agama, hukumnya rujuk itu menjadi boleh atau mubah. Artinya seorang suami diperbolehkan rujuk kembali pada bekas istrinya atau kembali pada ikatan perkawinan
mula. Tetapi ditinjau dari hukum yang lain, hukumnya rujuk bisa berubah menjadi macam-macam nanti. Tetapi sebelum masuk pada hukum rujuk, kita lihat dulu pada rukunnya rujuk. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, rujuk itu bisa dilakukan jika terpenuhi 4 rukun. Yang pertama, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya atau yang menceraikan dan masih berada masa iddah raj'iyah. Jadi rujuk itu dengan catatan jika istrinya pernah digauli oleh suaminya. Lalu yang kedua, dia mantan istrinya masih berada dalam masa iddah, masa menunggu. Karena faktor iddah raj'iyah, artinya iddah yang masih membolehkan suaminya untuk rujuk pada bekas istrinya. Lalu yang kedua, rukun yang kedua, rujuk itu atas kehendak suami sendiri, bukan karena terpaksa atau bukan karena dipaksa atau bukan karena faktor tertentu dalam tendensi ancaman. Sehingga seorang suami itu rujuk itu atas kesadaran sendiri, bukan karena faktor tekanan. Lalu yang kedua, rujuk itu harus disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang adil. Lalu yang keempat, rujuk itu harus adanya sigot atau ucapan rujuk. Misalnya dengan kata-kata saya rujuk kembali pada engkau, atau saya kembali pada engkau, saya rujuk kepada engkau. Nek bahasane wong Jawa ya, aku balen ya Dik. Ya Mas tak tompo. Lah, ucapan itu menandakan bahwa sudah terjadi rujuk, akhirnya hubungan perkawinan kembali seperti sedia kala. Hubungan suami istri kembali seperti sedia kala. Berarti rujuk itu tidak memerlukan akad nikah baru. Kecuali kalau masa iddahnya sudah berakhir, jika ingin terjadi kembali, maka harus ada akad nikah baru. Sekarang kita lanjut. Tadi sudah saya singgung, pada prinsipnya hukum rujuk itu bisa berubah-ubah tergantung pada kondisinya. Hukum rujuk bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi haram. Mana hukum rujuk yang dikatakan sunnah? Yaitu jika diketahui bahwa dengan rujuk itu lebih baik atau dibandingkan meneruskan perceraian, maka rujuk hukumnya sunnah. Jadi pilihannya antara bercerai dengan rujuk itu lebih baik mana? Kalau lebih baik rujuk, berarti rujuk hukumnya sunnah. Lalu yang kedua, rujuk itu bisa berhukum makruh. Artinya jika bercerai dengan rujuk itu lebih baik bercerai, kok dia nekat rujuk, maka hukumnya rujuk menjadi makruh. Antarane pegatan karoan balen api endi? Janjane apa pegatan, tapi kok nekat dia balen, maka hukumnya rujuk menjadi makruh. Lalu yang ketiga, hukumnya rujuk itu wajib, utamanya bagi suami yang mentalak salah satu istrinya belum sampai gilirannya. Artinya seorang suami yang menceraikan istrinya belum waktunya, pada waktu istri yang diceraikan kok dia menceraikan, maka wajib untuk rujuk. Contohnya begini, seorang suami punya istri 2, jatahnya hari ini di istri yang pertama, istri yang kedua masih besok hari Kamis. Kok ini masih hari Senin, seorang suami kok menceraikan istri yang kedua, maka dia harus rujuk.
wajib rujuk. Karena apa? Dia belum sampai waktu di istri yang kedua. Tetapi kalau sudah sampai pada waktu istri yang kedua, dia sampai pada hari Kamis kok suaminya berada di istri yang kedua, kok dia menceraikan istrinya, itu hukumnya boleh. Lalu yang keempat, hukum rujuk bisa menjadi haram. Apa yang hukumnya haram? Yaitu jika dengan rujuk itu istri malah dirugikan, istri malah menjadi sengsara, istri malah menjadi tersiksa, maka dengan rujuk itu hukumnya menjadi haram. Itulah yang kita maksud dengan hukumnya rujuk. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib, bisa pula menjadi haram. Nah, mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 di tahun 74? Atau dalam istilah yang lain, pernikahan menurut undang-undang di Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 91 yang kita kenal dengan istilah kompilasi hukum Islam. Ini undang-undang keputusan Menteri Agama ini diperkuat dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 yang disebut dengan kompilasi hukum Islam bidang hukum perkawinan, bahwa di dalam kompilasi hukum Islam itu yang dimaksud pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi menurut kompilasi hukum Islam itu yang dimaksud perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lalu apa tujuannya? Di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang samawa, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lalu bagaimana sahnya perkawinan? Di dalam kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum Islam. Artinya, pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Lah, menganut undang-undang kompilasi hukum Islam ini, perkawinan yang berbeda agama menjadi tidak boleh. Maka di dalam penjelasannya, tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan itu dianggap sah kalau dilakukan yang seagama. Berarti perkawinan yang tidak seagama menurut kompilasi hukum Islam menjadi dilarang. Itu menjadi sahnya perkawinan. Nah, untuk mengetahui sahnya perkawinan diperlukan akta nikah atau buku nikah. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam itu perkawinan dianggap sah kalau dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama atau KUA setempat, atau lebih khusus lagi yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Jadi kalau perkawinan tidak didasarkan pada buku nikah, di dalam kompilasi hukum Islam ini dianggap tidak sah atau tidak sempurna. Maka di dalam kompilasi hukum Islam ini, perkawinan siri oleh kompilasi hukum Islam dianggap tidak sah karena belum ada bukti perkawinan.
buktinya mana? Akta nikahnya mana? Karena akta nikahnya tidak ada, maka perkawinan dianggap belum sempurna. Jadi akta nikah itu mempunyai nama lain atau buku nikah atau surat keterangan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, yaitu kantor urusan agama kecamatan. Oke. Terus bagaimana dengan kawin hamil? Apakah orang wanita yang hamil boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili? Di dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamili. Jadi kata kuncinya adalah wanita yang hamil boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili. Bukan dengan pria yang lain, tapi lah dinikahkan dengan pria yang menghamili. Lalu yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak terlebih dahulu. Jadi perkawinannya tidak perlu menunggu dadak nglairke dhisik. Maka jika diketahui wanita itu hamil, maka boleh dinikahkan pada saat itu. Tidak perlu menunggu dadak anaknya lahir dulu. Baru yang ketiga, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan akad nikah ulang jika anak yang dikandungnya itu sudah lahir. Jadi dengan kata lain, perkawinan bagi wanita hamil sah dilakukan tidak perlu menunggu anaknya lahir, dan ia boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili. Jadi kalau perkawinan itu terjadi antara wanita yang hamil dengan pria yang menghamili, secara hukum di dalam kompilasi hukum Islam itu diperbolehkan. Tetapi kalau wanita itu yang hamil dinikahkan dengan pria lain yang tidak menghamili, maka perkawinannya dianggap tidak sah. Itulah hal-hal yang perlu kita jelaskan di dalam perkawinan bagi wanita hamil. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata perkawinan dini atau kawin muda di Blora ini statusnya sudah darurat. Artinya darurat apa? Sudah mengkhawatirkan. Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Blora itu sangat tinggi. Bahkan di data tahun 2017 saja, dari bulan Januari sampai September ada sekitar 79 kasus. Dan minta dispensasi nikah di pengadilan agama. Artinya 79 orang itu atau 79 pasangan itu minta dispensasi nikah di kantor pengadilan agama. Kenapa harus minta dispensasi nikah? Karena pasangan yang mau menikah masih di bawah umur. Kebanyakan adalah para pelajar atau siswa atau siswi. Faktor utama kenapa dia harus menikah dini ada dua alasan. Yang pertama adalah alasan ekonomi, yang kedua karena didapati wanitanya hamil terlebih dahulu. Nah, kalau itu kita perhatikan, itu di tahun 2017. Untuk tahun 2020 juga sama. Ternyata masih banyak kita jumpai anak-anak siswa atau siswi yang masih notabene sekolah, dia terpaksa harus menikah karena ceweknya diketahui hamil terlebih dahulu. Padahal untuk
menikah, dia belum memenuhi cukup umur. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disyaratkan bagi laki-laki, calon mempelai laki-laki minimal usia 19 tahun, perempuan minimal 16 tahun. Jika salah satu calon mempelai itu usianya belum memenuhi syarat, maka dia harus minta dispensasi nikah ke kantor pengadilan agama. Itulah kondisi real di masyarakat. Yang perlu kita sikapi adalah jauhi pergaulan bebas, jauhi pergaulan yang belum semestinya agar kita terhindar dari perkawinan dini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Maka sebelum kita akhiri, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat belajar dan jaga diri baik-baik. Kendalikan hati dan emosi agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Untuk itu, kami anjurkan kepada kalian, selesaikan studi dulu, selesaikan sekolah dulu. Kalau sudah selesai dan sudah mencapai umur yang ditentukan dan sudah memenuhi ketentuan yang ditentukan, barulah menikah. Jangan buru-buru menikah. Kalau memang belum sampai waktunya, belum sampai, jangan mudah untuk menikah sebelumnya. Kurang lebih mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.